Kita akan masuk kepada satu tema yang baru dari tahun 2015 ini. Seperti yang saya sudah sampaikan pada saudara bahwa kita sedang ada dalam satu serial yang baru yang disebut dengan Life Builders. Dan pada hari ini kita akan membahas ini menjadi satu landasan, menjadi satu paradigma yang baru buat kita untuk bisa sama-sama hidup di dalam satu pengertian, satu pemahaman yang disebut sebagai Life Builders. Dan kita semua sudah melewati masa-masa yang baik selama tahun 2014 dan kita siap-siap masuk pada masa-masa yang mungkin ada masa-masa yang tidak baik. Mungkin ada masa-masa yang gak nyaman. Mungkin ada masa-masa yang gak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, tetapi ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti yang kita sudah pelajari bersama-sama di dalam tema Natal kita, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa kita sedang berjalan di jalan kemenangan. Di mana Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan kita dipegang tangannya oleh Tuhan. Tuhan memegang tangan kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memegang tangan kita dengan tangannya yang membawa kemenangan buat kita. Dan di mana ada saudara yang berjalan bersama dengan Tuhan, di mana aja kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita selalu ada bersama dengan Tuhan, maka di situ akan ada kemenangan. Walaupun sekali lagi ada peperangannya, walaupun sekali lagi mungkin ada yang nggak nyaman sama sekali, nggak enak sama sekali, ada berita-berita yang sepertinya kita, aduh kok Tuhan ini terjadi, tetapi ketahuilah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan Allah yang baik. Kalau saudara percaya itu katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Senang karena kembali bisa bersama dengan saudara di hari Minggu ini dan kita akan mulai dengan Hagai pasal yang pertama sampai dengan Hagai pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Dan saya akan bacakan ayat-ayat ini buat saudara dan nanti saudara siapkan bolpen saudara siapkan dengan warta jemaat saudara. Saudara bisa catat-catat atau saudara bisa pakai gadget saudara, whatever you have. Apa aja yang saudara punya, saudara silakan pakai. Hagai pasal yang pertama. Saudara tahu Hagai ada di mana? Oh, kalau di Alkitab elektronik gampang, tinggal H aja langsung. Tag H langsung keluar nanti. Hakim-hakim, ada Hagai, ada segala macam H di sana. Hagai pasal yang pertama sampai dengan Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita akan baca. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya seperti ini. Saudara tahan dulu sini. Jadi kejadiannya adalah, pada saat itu orang Israel ada di pembuangan. Dan tanah mereka, tempat di mana mereka tinggal, Yerusalem pada saat itu, sudah luluh lantah. Berantakan saudara, tembok-temboknya udah rubuh. Bait suci juga sudah rusak. Karena pada saat itu ada terjadi invasi dari bangsa lain. Sehingga orang Israel dalam keadaan yang tercerai-berai sebetulnya. Mereka ada di dalam pembuangan, mereka ada yang disebut dengan diaspora yang tersebar kemana-mana saudara. Dan mereka pergi ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok. Karena mereka harus lari dari Yerusalem karena terjadi penganiayaan di sana, terjadi invasi dari bangsa lain di sana. Dan akhirnya Yerusalem menjadi tempat yang gak nyaman sama sekali. Dan kita tahu ceritanya, pada zaman Ezra, Tuhan memanggil kembali orang-orang yang ada di perkampungan-perkampungan di luar sana untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali bait suci, membangun kembali Yerusalem. Namun pada saat mereka mulai membangun bait suci, itu terjadi lagi tantangan-tantangan yang besar. Pada saat mereka membangun terjadi satu tekanan-tekanan dari pemerintahan yang ada pada saat itu sehingga mereka mundur lagi. Pada saat mereka sedang membangun rumah Tuhan, membangun kerajaan sorga, pada saat mereka sedang membangun tujuan-tujuannya Allah, dan ternyata ada tantangannya dan mereka stop. Dan mereka hanya pikir, udahlah berhenti aja. Ngapain kita terusin? Kita juga bakalan susah. Jadi lebih baik udah stop aja, main aman aja. Kita nggak usah melakukan apa-apa. Walaupun ada tujuan Tuhan yang besar kita tahu, tapi udahlah stop aja daripada kita susah. Dan pada saat seperti itu, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai ini. Dan ayat yang kedua yang akan kita baca. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum tiba, ngapain? Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, huruf besar, saudara. Rumah ini, rumah Tuhan, tempat pertemuan antara Allah dengan manusia, itu nggak terbangun, menjadi reruntuhan. Tapi engkau sibuk dengan rumahmu masing-masing. Dan engkau katakan, apakah sudah waktunya untuk bangun rumah Tuhan? Enggak juga, bangun aja rumah kita masing-masing. Dan Tuhan tanya, apakah sudah waktunya untuk kamu membangun rumahmu masing-masing? Sementara rumah ini, tempat pertemuan antara engkau dan Allah ini, masih jadi reruntuhan. Hubunganmu dengan Tuhan masih jadi reruntuhan. Sementara engkau ingin membangun sesuatu yang sepertinya baru di tahun yang baru.
dalam era yang baru, di zaman yang baru, apakah sudah waktunya? Wah, Tuhan ini sebenarnya lagi ngomel sebagai orang tua kepada anaknya. Ayat yang kelima. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, kerja capek, luar biasa, melakukan banyak hal, banyak program, banyak kegiatan, banyak pemikiran-pemikiran yang seolah-olah bagus, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi nggak sampai kenyang. Nggak kekurangan makan, enggak, tapi nggak kenyang-kenyang. Kamu minum, tapi nggak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu nggak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, orang yang kerjanya cuma untuk upah. Ini yang mereka sedang lakukan. Kerja cuman buat upah. Kerja cuman buat kepentingan diri sendiri. Kerja cuman untuk kepuasan sendiri. Kerja cuman untuk dapatkan kemasyhuran buat sendiri. Kerja cuman untuk dapat kredit buat diri sendiri. Kerja hanya sekedar untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Sia-sia. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Huruf besar. Tempat di mana engkau dan Tuhan bertemu di sana, bangun itu dulu. Karena itu yang prioritas, karena itu yang penting. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka, kata Tuhan. Saudara kalau percaya ini katakan yes ya. Belum, jangan dulu. Karena belum saya bacain. Maka, aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Tuhan akan berkenan kepada kita. His favor is upon us. Kebaikan-kebaikannya akan ada di atas kita. Tapi yang paling penting ini, angkat dulu kayu, bangun rumah itu. Bangun rumah yang besar itu. Jangan rumah yang kecil ini, tapi bangun dulu rumah yang besar itu apa? Rumah Tuhan. Bangun bait Allah itu terlebih dahulu. Bangun kebenarannya terlebih dahulu. Bangun kehidupanmu di atas dasar yang benar dulu. Bangun itulah maka aku akan berkenan kepadamu. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang besar tadi, yang tetap menjadi reruntuhan. Hubungan Tuhan, pertemuan Tuhan dengan kita, dengan manusia, tetap jadi reruntuhan. Hubungan yang gak beres antara Tuhan dengan manusia, tetap jadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Karena itulah, waktu engkau bawa pulang upah ke rumah, upah itu seperti dihembuskan oleh Tuhan. Hilang begitu aja. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, ayat 10. Dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Sudah perhatikan? Ayat-ayat yang saya bacakan ini, sebetulnya adalah ayat tema kita untuk ulang tahun gereja yang ke-50 kemarin. Greater Glory. Tetapi ada satu bagian yang penting sekali saya mau sampaikan buat saudara pada pagi hari ini. Ini untuk mengantar perjalanan kita 2015, 5 tahun ke depan. 2015 sampai dengan 2020 yang akan datang. Inilah yang akan kita lihat. Inilah yang akan kita nyatakan. Inilah yang akan kita kerjakan. Inilah yang akan kita fokuskan. Inilah yang akan kita satukan hati kita dan kerjakan bareng-bareng sama-sama. Ini yang harus kita lakukan. Karena ada hal-hal lain yang akan terjadi sementara kita mungkin gak sadari. Perhatikan ini baik-baik saudara. Pasal yang kedua. Lompat ya. Pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Bagian yang B. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Dan bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu. Datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel. Bupati Yehuda. Dan kepada Yosua bin Yosadak. Imam besar. Dan kepada selebihnya. Bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahan yang semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang?
Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tapi sekarang, kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai rakyat, segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku, haleluya, rohku, amin, tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Saudara, tegang banget hari ini ya. Apa karena saya ngomongnya juga tegang? Ini seperti kata-kata nubuatan buat kita nih saudara. Sebab apa? Beginilah firman Tuhan ayat 7, semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Semuanya ini Tuhan yang berfirman. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian. Oh, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian. Saya mau saudara bayangkan sekarang rumah saudara. Hubungan saudara dengan Tuhan, pekerjaan saudara, apa saja yang saudara sedang lakukan, dan sebutkan namanya, kemegahannya yang kemudian akan lebih dari kemegahannya yang semula. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang percaya katakan amin. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah saudara, saya mau kita bahas ayat ini setahap demi setahap. Yang pertama, bangsa Israel pada saat itu tadi saya sudah katakan awalnya, stop aja dulu lah pembangunan rumah Tuhan. Yang penting kita bangun rumah kita aja dulu deh. Karena bangunan rumah Tuhan banyak tantangannya. Sebab hidup membangun rumah Tuhan itu banyak sekali masalahnya, tekanannya banyak. Negatif, banyak yang menjadi oposisi buat kita. Ngapain kita beroposisi dengan orang lain? Sementara kita sendiri rumahnya masih belum terbangun. Mari kita bangun aja rumah kita dulu. Dengan kata lain begini saudara, life is a journey. Betul. Dan kita udah jalanin ini, dan kita udah bahas ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Life is a journey, karena kehidupan itu adalah perjalanan. Dan perjalanan kehidupan kita sampai pada akhirnya nanti, itu harus diisi dengan pembangunan kehidupan itu sendiri. Kita mesti membangun hidup kita. Dan orang Israel pada saat itu, dalam konteks pada saat itu, wajar, tanda kutip, sepertinya wajar banget kalau mereka mulai menabur, kalau mereka mulai menanam, kalau mereka mulai menginvestasikan sesuatu untuk keuntungan pribadinya. Nggak jadi masalah sebenarnya waktu orang bekerja, menuai atau menabur sesuatu, menanam sesuatu, itu memang untuk kehidupannya. Nggak salah sekali lagi saudara, nggak salah. Mereka dikatakan mereka menabur, mereka makan. Itu ada sandang, ada pangan, ada papan, ya kan saudara. Jadi ini orang membangun sandang, pangan, papan di dalam kehidupannya, itu hal yang biasa. Itu hal yang semua orang juga lakukan. Orang Kristen, gak Kristen. Orang yang beragama, orang yang gak beragama. Orang yang kenal Tuhan, orang yang gak kenal Tuhan. Semuanya juga ingin membangun kehidupan mereka. Selama perjalanan kehidupan ada di dalam dunia ini. Mereka ingin membangun kehidupannya. Membangun apa? Sandangnya cukup, pangannya cukup, papannya juga cukup. Semua kita mau. Kalau ada di antara saudara di sini yang bilang, oh saya gak butuh rumah, saya gak butuh pakaian, saya gak butuh makanan. Yang saya butuh cuma Tuhan. Oh kayaknya agak sedikit aneh memang. Tetapi intinya adalah begini saudara, kita semua membutuhkan papan, kita semua membutuhkan sandang, kita semua membutuhkan pangan. Kita semua membutuhkan hal-hal seperti itu, kita butuh upah kok. Kalau kita kerja kita juga mau dapat upah, kalau kita bisnis kita mau dapat untung. Semua itu wajar saudara. Tapi ada sesuatu yang membuat Tuhan ngomel di dalam ayat-ayat ini adalah, kamu lupa satu hal yang penting yang kamu perhatikan. Kamu tuh cuma sibuk kerja. Kamu sibuk cari makan. Kamu sibuk membangun rumahmu sendiri. Kamu sibuk membangun segala sesuatu sendiri untuk kepentingan sendiri. Mereka melakukan urusan-urusan mereka sendiri. Sekali lagi saudara, nggak salah dengan bekerja. Nggak salah dengan bisnis. Nggak salah dengan lakukan apapun. Nggak salah dengan melakukan pelayanan-pelayanan. Puji Tuhan untuk itu semua. Tapi kalau ujungnya cuma stop sampai diri sendiri, Tuhan bilang,
Nanti waktu kamu makan, kamu gak akan ngerasa kenyang. Kamu makan banyak nih, gembul makannya banyak, sampai perutnya rada gendut. Tapi tetap aja gak ngerasa kenyang, ada selalu yang kurang. Kamu dapat gajinya banyak, kamu dapat untungnya banyak. Tahun kemarin dividen yang dibagiin luar biasa. Banyak banget sampai saya takut ngasih perpuluhan. Karena saking banyaknya. Ya kan saudara dapat 1 juta, 100.000 perpuluhan. Saudara dapat 100 juta, 10 juta perpuluhannya. Saudara dapat 1 M, perpuluhannya berapa? 100 juta, gila 100 juta perpuluhan. Saudara ngerti maksud saya? Jadi apa yang kita dapatkan itu membuat kita jadi, loh ini apa ya? Sepertinya gak pernah kenyang, sepertinya gak pernah puas. Sepertinya ada tetap di dalam satu ketakutan. Sepertinya ada di dalam satu ketidaknyamanan gitu. Kenapa yang saya bawa pulang kok kayaknya habis begitu aja ya? Kok kayaknya gak kelihatan ya? Kok saya tetap gak damai sejahtera ya? Kenapa selalu ada yang kurang seolah-olah? Intinya cuma satu. Tuhan bilang, karena engkau membangun rumahmu sendiri, sedangkan engkau belum membangun rumah Tuhan. Apakah sudah waktunya engkau mendiami rumahmu yang kau bangun sendiri? Sedangkan rumah besar ini, rumah Tuhan ini belum engkau bangun. Apa yang jadi masalah mereka apa sih sebenarnya? Kalau kita membangun rumah kita sendiri, rumah saya membangun rumah saya. Yang menjadi Tuhan siapa? Saya. Karena ini rumah saya. Tapi coba sudah bayangkan kalau kita sibuk membangun rumah Tuhan. Kalau itu rumah Tuhan yang dibangun, siapa yang jadi Tuhannya? Aku sudah pura-pura gak tahu. Siapa yang jadi Tuhannya? Kalau kita membangun rumah Tuhan, yang jadi Tuhan, iya Tuhan. Kita numpang ada di situ. Kita jadi anaknya Tuhan yang memang tinggal di rumah Bapak kita. Nah tapi pemahamannya adalah gini, kita bukannya bangun bangunan gede kayak gini, sudah. Kita nggak ngebangun gereja dengan bentuk building, bangunan yang kelihatan konkret seperti ini. Pesannya adalah, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Tapi hidup kita tujuannya adalah untuk Tuhan, membangun kepentingan-kepentingan Tuhan. Itu yang Tuhan lagi ngomong sama kita pagi ini. Dan itu yang akan kita kerjakan sama-sama menjadi satu paradigma kita. Apa saja yang kita kerjakan, kita sedang membangun rumah Tuhan. Saudara mau jadi sales, saudara mau jadi guru, saudara mau jadi pelatih, apa aja, pelatih olahraga, saudara mau jadi dosen, saudara mau jadi pengusaha, saudara mau jadi karyawan, saudara mau jadi pedagang, apa aja. Betul, kita sedang membangun hidup kita, sandang, pangan, papan, dan semua kebutuhan yang ada. Kita sedang membangun itu. Puji Tuhan, gak apa-apa. Tetapi ingat, tujuannya bukan untuk urusan sendiri, bukan untuk diri sendiri. Tapi urusannya adalah membangun kerajaan Allah yang ada di atas muka bumi ini. Melalui apa yang saya lakukan. Melalui menjadi profesi saya. Apa menjadi profesi saya? Apa menjadi kerjaan saya? Dengan itulah saya sedang membangun sebenarnya kerajaan sorga. Saya sedang membangun rumah Tuhan. Saya sedang membangun apa yang Tuhan perintahkan untuk saya bangun. Tuhan gak mau kalau kita cuma sibuk buat diri kita sendiri. Maafkan saya harus ngomong ini jelas. Saya berdiri di sini. Tuhan tahu motivasi saya. Saya berdiri di sini, bisa ada 2 kemungkinan. Motivasinya adalah membangun karir saya sebagai gembala sidang, atau membangun karir saya sebagai hamba Tuhan, atau saya sedang membangun kerajaan sorga yang lebih besar daripada cuma sekedar membangun diri sendiri. Bisa ada 2 kemungkinannya. Walaupun katanya itu ada di rumah Tuhan, walaupun katanya ada dalam pelayanan gerejawi, tapi kemungkinannya ada banyak orang-orang yang sedang sebenarnya membangun dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk namanya sendiri, untuk kesejahteraannya sendiri. Bisa jadi seperti itu, saudara. Nah apalagi sekarang kalau saudara nggak ada di dalam lingkungan gereja Tuhan seperti ini, tanda kutip. Saudara bisa bangun apa aja, tapi ujungnya buat siapa? Ini yang penting, saudara. Ini yang menjadi perhatiannya Tuhan. Kamu jangan lupa, ya kamu hidupi sekarang itu karena Tuhan. Kamu bisa ada sekarang itu karena aku. Hubungan itu rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat pertemuan antara Tuhan dengan manusia. Di mana kita bisa bersahabat dengan Tuhan. Di dalam hadiratnya. Itu bangun rumah Tuhan, itulah yang seharusnya kita utamakan. Hubungan kita dengan Tuhan. Buat apa kita dapatkan semua dalam dunia ini sementara kita kehilangan Tuhan? Enggak, saudara? Saudara punya uang, saudara punya banyak relasi, saudara punya banyak perusahaan, saudara punya banyak macam-macam. Sebut aja deh. Tapi pada akhirnya saudara nggak tahu tujuan saya mau kemana nih. Buat apa saya
ada seperti ini. Buat apa saya bangun ini semua? Kalau pada akhirnya toh saya juga akan kehilangan semuanya. Dan Tuhan mau supaya kita fokus dulu. Bangun dulu hubunganmu dengan Tuhan ini loh. Rumahku ini jadi reruntuhan terus. Masa kamu gak peduli dengan reruntuhan ini? Masa kamu cuma peduliin urusan perutmu sendiri? Masa engkau cuma peduliin urusan kepentingan-kepentinganmu sendiri? Padahal aku sedang mau membangun kerajaanku yang lebih besar lagi. Di atas muka bumi ini. Melalui siapa? Melalui kamu. Melalui saudara dan saya. Melalui kita gerejanya Tuhan. Tubuh Kristus. Dia mau bangun itu saudara. Dan kita mesti fokus mulanya ke sana. Nah waktu Tuhan ngomel-ngomel seperti ini. Akhirnya orang Israel bertobat. Akhirnya mereka mulai terbuka lagi. Zerubabel terbuka. Yosua terbuka. Imam besar Allah. Lalu bangsa itu juga mereka mulai terbuka. Oh iya ya. Kita salah nih. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita sibuk dengan program kita sendiri. Kita sibuk dengan tujuan-tujuan kita sendiri. Dan kita lupa apa tujuannya Tuhan. Nah ini menjadi pesan saya pagi ini. Pasang seatbelt saudara baik-baik. Ya tadi baru pengantar. Sekarang masuk kepada intinya. Intinya setelah mereka bertobat, mereka tahu arah tujuannya. Saya berharap saudara dan saya, kita mulai tahu. Mulai hari ini, di tahun ini, onward ke depan. Apa saja yang kita bangun, jangan stop di dalam diri kita sendiri. Apa saja yang kita bangun, untuk kepentingan Tuhan. Saudara setuju? Katakan yes. Kalau belum semua katakan yes, saya nggak akan lanjut. Kalau saudara setuju, katakan yes. Sebagai tubuh Kristus, satu kesatuan, mari kita akan sama-sama ngerti ini. Waktu saya sekolah, bukan cuma buat saya aja nanti jadi tukang insinyur. Kalau menurut Sidul anak Betawi. Bukan saja nanti saya jadi tukang ini, tukang itu, jadi saya orang hebat. Bukan stop sampai di situ, jangan. Bagus saudara bisa sekolah tinggi, puji Tuhan. Tapi waktu saudara sekolah tinggi, saudara sedang membangun kerajaan sorga melalui hidup saudara, melalui pendidikan saudara. Yang mahasiswa, yang kuliah, yang sekolah, yang kerja, yang dagang, yang usaha, yang berkarir di kantor, yang sedang lakukan apa aja. Saudara jadi dosen, saudara kerja, apa aja, saudara jadi atlet, apa aja. Saudara sedang membangun kerajaan Allah melalui apa yang sedang saudara kerjakan. Itu harus jadi tujuan kita. Bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang lain. Nah makanya nggak ada lagi kepentingan, nggak ada lagi tempat buat orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tadi pagi saya juga udah katakan, saya selalu tulis hal yang sama dan ingatkan diri saya. The biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Masalah terbesar dalam dunia ini adalah pada saat saya, me, apa tuh? Gue, and myself, diriku, semuanya ada di atas. Di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Dan kita nggak akan membiarkan kekacauan terjadi di antara kita. Amin saudara. Jangan sampai ada orang yang cuma mementingkan dirinya sendiri. Kerja untuk diri sendiri, pelayanan untuk diri sendiri. Lakukan apa aja, semua untuk diri sendiri. Semua untuk diri sendiri. Ketahuilah, Tuhan nggak suka itu. Dan Tuhan mau mengangkat kita pada level yang berikutnya dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan hidup kita. Nggak cuma sekedar great life yang kita punya buat diri kita sendiri. No, stop sampai situ. Kita mesti beralih sekarang. Menjadi life builders. Orang-orang yang membangun kehidupan orang lain. Membangun kerajaan sorga melalui apa yang dia kerjakan. Supaya orang lain hidupnya terbangun juga. Kalau saya dibangun, orang lain harus dibangun. Kalau saya diberkati, untuk memberkati orang lain. Kalau saya ditolong, untuk menolong orang lain. Kalau saya diberikan kekuatan, untuk memberikan kekuatan pada orang lain. Amin saudara. Dan kalau kita udah sama di sini, baru kita masuk pada yang berikutnya. Nah, bagian yang kedua, dalam pasal yang kedua, setelah orang Israel mereka bertobat, mereka mulai berpikir lagi, para pemimpin-pemimpin mulai berpikir, bupatinya mulai berpikir, imam besarnya mulai berpikir, dengan lain ini pemerintah mulai berpikir, pemimpin-pemimpin rohaninya mulai berpikir ke arah yang sama, rakyatnya juga mulai berpikir ke arah yang sama, seluruh sidang jemaat mulai berpikir ke arah yang sama, maka Tuhan berfirman kepada mereka. Yang pertama firmannya adalah, kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, ayat yang kelima pasal yang kedua. Sudah catat tuh. Pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan, kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Yang kedua, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Dan yang ketiga, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Nah, untuk menjalani sebuah perubahan di dalam kehidupan ini, pada level yang berikutnya, saudara kita lagi masuk pada masa transisi yang berikutnya nih. Setelah kita menjalani sekian tahun, 1 tahun yang sudah lewat, kita masuk pada tahun yang baru. Ini sebenarnya masa transisi, Tuhan sedang mengangkat kita kepada satu level kehidupan yang bukan cuma sekedar buat diri sendiri sekarang. Itu kehidupan buat orang lain. Dibutuhkan kekuatan hati,
untuk menghidupi kehidupan yang berubah. Perubahan membutuhkan kekuatan hati. Perubahan membutuhkan kekuatan hati. Saya akan bahas ini nanti beberapa bulan lagi yang akan datang. Saya udah mulai renungkan satu hal yang saya nggak akan bagikan hari ini, cuman ini untuk dasar aja buat kita. Kalau kita nggak berubah, kita akan digeser oleh perubahan. Kalau gereja kita nggak berubah, gereja ini juga akan digeser oleh perubahan. Kalau cara berpikir kita nggak berubah, kita akan terus digeser oleh perubahan-perubahan yang ada dan kita akan ketinggalan. Ini udah disampaikan di dalam pesan tahun baru yang kemarin. Secara global sedikit saja. Saudara, ada satu handphone yang sangat terkenal dulu pada zamannya sudah lihat. Dan kita bangga benar kalau udah pakai handphone itu. Ada yang di sliding, ada yang di segala macam ya. Tapi dia nggak melakukan perubahan-perubahan yang signifikan sehingga dilindas oleh satu merek yang baru. Saya nggak usah sebut mereknya. Tapi sudah tahu kira-kira. Jadi merek telepon ini sampai ditutup pabriknya di sana tuh tempatnya. Di negara itu. Di Finland. Ditutup. Pabriknya tutup. Dan akhirnya kelibas sama merek yang baru. Yang semua orang kalau ngomong. Begitu ya. Pakai itu mereknya. Dan sekarang yang baru yang ngalahin yang lama ini. Juga dilibas lagi oleh sesuatu yang segala sesuatunya touchscreen. Udah gak tebel lagi. Tipis. Slim. Dikalahkan oleh perubahan, saudara. Dan dunia ini sedang berubah. Dan kalau kita nggak berubah, kita nggak berani berubah, nggak menguatkan hati untuk sebuah perubahan, kita nggak kuat betul-betul untuk menjalankan sebuah perubahan itu, maka otomatis dunia ini akan terus berubah, saudara. Dan kita akan tetap tinggal di tempat yang lama. Dan kita ngelihat sekarang kenyataannya. Yang tadinya menang, sekarang dikalahkan sama yang baru. Sebenarnya yang baru nggak baru-baru amat, udah lama juga sih sebetulnya. Tapi dia terus memperbaharui dirinya. Saudaraku, untuk jadi life builders, menjadi pembangun-pembangun kehidupan, kita mesti berani untuk berubah. Jangan tetap duduk di tempat yang sama. Oh, maksud saya bukan di gereja ini duduk di tempat yang sama ya. Saya tahu saudara ngerti benar, saya duduk selalu di situ. Duduk di tempat yang sama. Sekali-sekali saya mau duduk di pojok sana, sekali-sekali nanti duduk di sana. Pernah satu kali saya duduk di atas, banyak yang pada kaget. Pastor ngapain di sini? Gitu. Loh, memang ngapain saya kebaktian di situ? Karena kebiasaan duduk di tempat yang sama. Nah, waktu melakukan sesuatu yang agak sedikit berbeda, kok kayaknya jadi kikuk gitu. Nah, saudara, gereja ini akan banyak ngalamin perubahan. Jelas itu. Saya mau siapkan dulu saudara untuk sebuah perubahan. Yang pasti gembala wilayah akan dirotasi dan berubah. Siap-siap yang udah nyaman-nyaman nih. Udah enak banget nih kayaknya saya sama dia, saya udah cocok banget. Tenang aja, akan ada perubahan. Untuk sesuatu yang lebih baik. Untuk sesuatu yang lebih efektif. Untuk sesuatu yang lebih maju ke depan. Karena kita udah ngelihat ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan. Ada banyak aturan-aturan juga mungkin berubah ya saudara. Dulu begini kok boleh, sekarang kenapa nggak boleh? Dulu boleh karena kondisinya beda. Sekarang udah enggak, sekarang kondisinya udah susah. Sekarang kondisinya maksud saya kalau ngikutin yang dulu, kondisinya udah susah untuk bisa ngikutin yang dulu. Kita mesti berubah. Pesan firman Tuhan tetap sama. Tapi mungkin metodenya berubah. Saudara siap-siap aja yang suka terlambat. Tapi sekarang udah gak pernah terlambat. Saya yakin sudah gak pernah terlambat. Tadi tepat waktu semua kan. Terus nanti tiba-tiba saudara akan lihat begini loh. Kok udah khotbah, nanti gak pujian dulu, khotbah dulu. Pujian di belakang. Contoh aja nih contoh. Ekstrim banget itu, ekstrim banget. Saya gak terlalu mau juga melakukan itu. Tapi maksud saya adalah kemungkinan ada perubahan-perubahan yang saudara rasa kok. Zaman dulu ya, zaman Ligioke dulu. Waduh itu zaman lama banget tuh tahun 64. Dulu kok begitu, sekarang kenapa jadi begini? Ya udah itu tadi saya bilang. Saudara masih mau nonton film Dono Kasino Indro? Sayang, saya gak bisa tayangin, nanti yang berikutnya saya akan coba tayangin. Kita akan lucu dan kita akan ketawa, kita betul-betul akan ketawa. Dan kalau masih ada yang suka nonton, ya suka-suka aja gitu ya. Artinya saudara memang masih hidup di zaman itu. Sekarang zamannya udah berubah, saudara udah gak nonton film-film yang aneh-aneh kayak begitu kan. Ya bukan aneh, bagus pada zamannya. Tapi untuk yang sekarang sudah itu berubah. Sudah. Perlu kekuatan hati untuk berubah. Makanya Tuhan bilang 3 kali sama 3 kelompok orang. Kuatkanlah hatimu. Siap-siap untuk mengadakan satu perubahan. Kuatkan hatimu karena memang engkau harus berubah. Kalau engkau nggak berubah, engkau nggak akan pernah ngalamin sesuatu yang baru. Kan seringkali dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan di mimbar ini. Albert Einstein pernah katakan hanya sebuah kegilaan katanya. Insanity, kegilaan. Kalau orang ingin melakukan tetap hal-hal yang sama, menghasilkan sesuatu yang
berbeda. Nggak mungkin. Kita mesti lakukan sesuatu yang berbeda, hasilnya pasti berbeda. Tapi kalau tetap mau lakukan yang sama terus, ya begitu juga hasilnya nggak akan beda. Makanya perlu kekuatan hati. Saudara yang lagi punya resolusi, kuatkan hati saudara untuk tahun 2015. Kekuatan resolusi itu luar biasa. Saya mau kurusin badan. Dari dulu kurusin badan, nggak kurus-kurus. Mau ngempesin perut ini nggak kempes-kempes, malah ini nambah nih. Saya sudah nambah 5 kilo 1 bulan. Bajunya tapi masih sterak sih, masih oke ya saudara. Makanya saya tiap hari sama Epi saya selalu bilang, wah Epi mesti sit up nih, sit up. Wah sampai kenceng di sini. Puji Tuhan, udah mulai keluar bentuknya sedikit sini. Buat six pack itu udah mulai keluar bentuknya sedikit. Tapi perlu kekuatan hati. Kenapa? Karena di situ ntar ada kue lapis legit lah yang ngasih, legit banget kuenya. Aduh enak banget, mesti nahan gitu ya. Terus ada lah yang kirim babi hong segala macam. Ya ampun, ini butuh kekuatan hati untuk berubah, butuh kekuatan hati untuk maju, butuh kekuatan hati untuk nahan. Sesuatu yang ini nggak akan membangun saya butuh kekuatan hati untuk itu. Saya nggak tahu, waktu saya tinggal 10 menit. Khotbah saya masih setengah jam sebetulnya. Tapi jam di sana jam 10. Kira-kira yang benar yang mana? Saya mesti ngikutin yang mana kira-kira? Stage? Jam 10 ya? Jadi ikutin yang sana ya? Ini tinggal 10 menit soalnya. Oke, saya jalan aja deh ya. Setengah 11 kita selesai. Jadi perlu kekuatan hati untuk sebuah perubahan. Kebiasaan-kebiasaan lama perlu dirubah, saudara. Cara hidup yang lama, yang udah gak cocok lagi, musimnya udah lewat. Saudara kalau biasa di musim panas, saudara masuk ke musim dingin, saudara mesti berani meninggalkan kebiasaan hidup di musim panas. Masuk kepada musim dingin. Bayangin saudara yang biasa haredang buka baju kemana-mana, terus musim dingin terus saudara bilang haredang buka baju, saudara mati kedinginan. Karena saudara gak mau berubah dengan pakaian saudara gak mau berubah gitu. Dengan kebiasaan yang lamanya saudara. Nggak ada salahnya kan, musim panas nggak ada yang salah dengan kita buka baju karena haredang. Tapi di musim dingin kita nggak bisa buka baju sembarangan, masuk angin. Jadi makanya kita perlu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu sendiri. Dan kita perlu kuatkan hati untuk sebuah perubahan itu. Karena perubahannya bukan mendatangkan keburukan pada akhirnya, tapi justru untuk mendatangkan kebaikan yang lebih baik. Karena ada greater glory yang akan kita lihat nanti pada akhirnya. Greater glory. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar buat kita. Yang pertama, kuatkanlah hatimu. Mana tadi ketutupan? Kuatkanlah hatimu. Lalu yang kedua, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Bayangkan saudara kalau kita kerja disertai oleh Tuhan. Bekerjalah, cuman bekerjanya begini. Kerja yang seperti apa? Ada banyak orang kerja tapi nggak tahu tujuannya apa. Ada banyak orang kerja tapi begitu kerja terus akhirnya terus kok saya capek-capek terus nggak dapat hasil. Seperti tadi yang dikatakan, makan sih makan tapi nggak sampai kenyang. Minum sih minum tapi kok nggak puas-puas. Pakai pakaian sih pakaian tapi kok nggak panas badannya. Menabur sih menabur tapi kok menuai sedikit. Naburnya banyak. Ya, semua kita kerjakan dengan modal yang begitu banyak luar biasa. Tapi kok hasilnya cuma segini, kok cuma sedikit. Jadi kerja yang seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Itu penting jadi satu pertanyaan. Saudara jangan bekerja di tempat yang bukan bagian saudara. Karena akan menjadi sia-sia. Ada seorang yang memang dia bukannya sebagai guru sebenarnya, tapi dia sebetulnya bagus itu sebagai misalnya, sebagai peneliti misalnya. Tapi dia nggak kerja kan sebagai peneliti, dia kerja sebagai guru. Tapi nggak jadi efektif, makanya udah kerja capek pagi sampai malam kerja, ngurusin anak-anak dan lain sebagainya. Tapi stres, minta ampun dan akhirnya bilang, aduh Tuhan, kenapa Tuhan kasih kerjaan saya kayak begini sih? Kenapa? Karena saudara nggak mengerjakan apa yang menjadi tujuan yang Tuhan taruh buat saudara. Kerjakan sesuatu. Ada orang yang katanya rajin, Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Itu dikatakan, kerajinan tanpa pengetahuan malah jadi sia-sia. Atau pengetahuan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kita harus kerja dengan pengetahuan, kita harus kerja dengan hikmat. Kita harus kerja dengan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan apa yang harus saya kerjakan, yang benar yang harus saya kerjakan. Jangan cuma sekedar asal kerjakan. Ada banyak gereja yang, termasuk kita dulu juga seperti itu ya, banyak banget programnya. Mau kerjain ini, kerjain itu. Ngelihat gereja sana begini, kita ikutan di sana. Gereja ini begini, kita ikutan lagi. Jadi gak fokus, saudara. Ini kita gak ngerjain apa-apa sebetulnya. Cuman capek aja kayak hamster. Sudah tahu hamster kalau lagi lari di putarannya? Ya, kan dikasih makan tuh depannya, dia lari ya terus wah gitu. Wah, terus begitu diam. Loh kok masih ada di sini? Iya kan? Sama ada banyak orang yang begitu. Kerja, tapi kok
kok gak maju-maju, cuma ada di sini terus. Frustasi loh saudara. Nah tapi Tuhan mau dirubah sekarang. Bukan, sekali lagi, fokusmu bukan untuk dirimu sendiri. Kerja sesuatu bukan cuma untuk cari keuntungan buat diri sendiri. Tapi cobalah bekerja dengan fokusnya Tuhan. Fokusnya adalah Allah. Fokusnya adalah kerajaan sorga. Kalau kita kerjakan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, lihatlah. Waktu engkau tabur banyak, engkau akan tuai banyak. Waktu engkau makan, makan sampai kenyang. Waktu engkau minum, minum sampai puas. Waktu engkau pakai pakaian, pakaianmu sampai dengan hangat, menghangatkan tubuhmu. Itu yang akan terjadi pada saat kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan kerja hanya untuk sekadar kerja. Saudara akan stres, betul. Mari naik pada level yang berikutnya. Kalau ada di antara saudara mungkin yang tadinya, memang betul saya belum kerja. Nggak ada kerjaan apa-apa, oke kerjain dulu apa yang bisa dikerjain. Kerjain aja dulu apa yang bisa kerjain. Tapi betul-betul berdoa sama Tuhan. Betul-betul minta sama Tuhan. Hikmat, kekuatan hati. Jangan sampai waktu mulai bekerja terus saudara, udahlah saya nggak bisa kerja. Udahlah saya nggak bisa berhasil. Belum juga dicoba. Atau belum juga strive di sana. Belum juga bergumul di sana. Belum juga lakukan segala macam di sana. Kok udah nyerah di tengah jalan. Jangan, jalan aja dulu. Tapi minta Tuhan, pimpinan dari Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Dan saya percaya di tengah jalan Tuhan pasti akan perlihatkan sesuatu buat kita. Untuk kita melangkah di tempat yang benar. Kalau sudah percaya katakan amin. Kerja dengan sungguh-sungguh, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebab aku ini menyertai kamu. Jangan kerja kerjaan yang gak disertai sama Tuhan. Kerja apa? Wah semua kerja bagus Pak, yang penting dapat untung. Ya nyolong masa bagus? Iya dong. Masa korupsi bagus? Ya enggak disertai sama Tuhan kerjaannya seperti itu. Ya udah, sudah tahu masalah seperti ini, sudah tahu tema-tema seperti ini. Jadi mari bekerjalah sesuai dengan penyertaan Tuhan. Nah, kalau saya kerjakan hal yang saya sedang kerjakan sekarang, saya tahu betul Tuhan menyertai saya. Kalau saudara lakukan sesuatu yang sedang kerjakan sekarang, ketahui Tuhan menyertai saudara. Artinya apa? Tetap libatkan dia karena kita sedang membangun kerajaannya. Yang ketiga, bekerjalah, itu yang pertama, kuatkan hatimu. Yang kedua, bekerjalah. Dan yang ketiga, yang keenam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Bekerjalah. Kuatkan hatimu, bekerjalah sesuai dengan janji. Apa janji Tuhan buat kita? Coba ingat-ingat lagi. Nah, masalahnya begini, seringkali kita nggak tahu janji Tuhan buat kita itu apa. Karena kita nggak pernah kenal dia. Kita nggak pernah membangun hubungan, pertemuan dengan dia yang akhirnya kita kenal. Oh ini loh, janji Tuhan buat saya itu ini. Ada ribuan janji di dalam Alkitab, saudara. Ada ribuan janji dalam firman Tuhan. Ada begitu banyak janji. Tapi kalau disebutin satu-satu, kita juga bingung apa ya. Tapi kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, dia janjikan banyak hal. Dia janjikan dia akan menyertai kita, dia janjikan dia akan menyembuhkan kita, dia janjikan bahwa dia akan menjagai kita, dia janjikan bahwa dia akan menjadi gunung batu kita, dia janjikan bahwa dia akan menjadi perisai buat kita, dia janjikan bahwa dia akan Allah ya, dia adalah Allah panji-panji kemenangan kita. Banyak janjinya, kalau saudara coba runutin satu-satu terus, saya runutin. Saudara kita akan amazed loh, janji Tuhan tuh luar biasa. Banyak banget gitu, pokoknya saudara butuhnya apa? Ada janji Tuhan di atas kebutuhan saudara. Untuk memenuhi kebutuhan saudara. Tapi masalahnya begini, apakah kita kenal betul dengan siapa yang berjanji itu? Dan apakah kita tahu betul bahwa itu adalah janjinya yang memang, ini yang mesti saya kerjain, dan ini hasilnya. Saya percaya hasilnya pasti akan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sesuai dengan janji Tuhan. Lalu yang keempat saudara, dan ini yang luar biasa dahsyat. Dan rohku, ayat yang ke-6 bagian B. Dan rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Rohku, kata Tuhan. Nah kalau roh Allah itu ada bersama-sama dengan kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, siapakah lawan kita? Ada amin? Ada gitu. Ada amin? Ada, puji Tuhan. Kalau roh Allah berjalan dan menyertai kita, dia berjalan dan ada di dalam kita bersama-sama dengan kita. Rohku ada di tengah-tengahmu, di dalam perjalananmu, di dalam journey-mu, dalam perjalananmu. Sementara engkau ada dalam dunia ini, rohku akan bersama-sama dengan engkau. Roh Tuhan menyertai kita, jangan takut. Nah jangan takut ini, ada banyak hal tentang ketakutan. Ada orang yang takut sama kegelapan. Ada orang yang takut sama tikus. Saya termasuk orang itu. Ya. Jangan kasih lihat tikus sama saya, saudara ya. Ada yang takut sama masa depan. Ada yang takut kalau nggak punya duit. Ada yang takut karena ada bahaya. Ada yang takut
nggak mau naik pesawat sekarang. Banyak orang yang bilang gitu, saya nggak mau jalan-jalan dulu, saya nggak mau naik pesawat dulu, ngeri ya, takut. Saudara, kalau kita ikutin terus ketakutan kita maju gak? Kan ada ayatnya di Amsal pasal yang ke-18 bilangnya apa? Saya udah bahas minggu lalu. Wah, ada singa di jalan. Ngapain saya keluar? Jangan lakukan apapun, ada singa di luar. Nanti saya diterkam sama singa. Itu cuma alasan sebetulnya. Kekhawatiran, ketakutan itu cuma alasan manusia untuk menutupi kelemahannya atau kemungkinan menutupi kemalasannya. Cuma ada itu aja, saudara. Takut untuk melakukan. Saya nggak bilang bahwa saya nggak pernah takut. Saya juga takut kok. Untuk jadi pendeta aja, itu membutuhkan pergumulan 1 tahun lebih. Karena udah enak kok kerja di luar sana, terus tiba-tiba sekarang kerja di dalam gereja yang apa ya? Nanti ke depannya gimana ya? Itu aja udah satu ketakutan tersendiri, saudara. Tapi ada juga orang-orang yang mengalami ketakutan di dalam kehidupan ini. Takut dengan ini, takut dengan itu, takut dengan ini, takut dengan ini. Dan firman Tuhan katakan, kalau roh Allah ada di dalam kita, roh yang besar itu ada di dalam kita, lebih besar daripada dunia ini. Siapa yang jadi lawan kita? Bukankah ini menjadi penghiburan buat kita, saudara? Apa yang menjadi ketakutan, saudara? Nah, yang jadi masalahnya begini. Kita takut gak bisa punya rumah. Kita takut gak punya teman. Ditinggalin sama orang. Kita takut jadi gak terkenal. Kita takut kita gak bisa ngendarain mobil seperti yang tetangga kita kendarain. Kita takut karena nanti kita dianggap rendah sama orang kalau kita gak punya sesuatu. Kita takut kalau gak pakai handphone ini, gue ketinggalan zaman. Kita takut nanti kalau ini diomongin sama orang. Kita takut. Akhirnya ketakutan itu sebenarnya dari mana, saudara? Ketakutan itu adalah ciptaan kita sendiri. Dan bayangkan sekarang, kalau kita bisa remove ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri, dan roh Allah di dalam kita, dia menyertai kita, bukankah kita lebih daripada pemenang, saudara? Saya kemarin malam, lagi di kamar, lagi persiapan, istri saya gebah-gebah, Papa cepetan Pak keluar, ada apa? Aduh, saya pikir ada apa nih? Ada tikus di dapur, katanya. Saya pura-pura aja gini, ya udah biarin aja dulu dah. Segede apa tikusnya? Oh sudah gini, katanya. Lewat di kaki saya, katanya. Dia bilang, ya udah ntar aja. Udah, terus akhirnya dia masak lagi di dapur gitu, dia masuk ke bawah situ. Terus saya tutup pintunya dulu dong. Jadi saya ada di belakang sini, dia ada di sana menghadapi tikus. Saya ada di belakang sini, terus saya liatin, kalau ada tikusnya mana nih? Gua takol nih tikusnya nih. Tapi yang anehnya begitu tikusnya keluar, saya lari. Jadi sebenarnya gini, saya mulai ngebayanginnya gini. Coba ya, itu pendeta Joy Rambitan, itu dia nangkep tikus pakai tangannya sendiri. Terus dibantingin gitu sama dia. Terus saya langsung ngebayangin diri saya sebagai Joy Rambitan gitu, Joy Rambitan. Saya tangkap. Tetap aja saudara, ketakutan itu ada di dalam saya sebenarnya. Karena saya sendiri yang membuatnya. Karena saya sendiri, dan saya belum bisa mengalahkannya. Jujur Pi, ntar pulang kita cari, kita coba ya. Kita kejar tuh tikus, dan saya akan menang lawan tikus. Masalahnya begini saudara, karena kita nggak percaya betul bahwa ada kekuatan sebenarnya di dalam kita yang bisa menang terhadap setiap masalah yang ada dalam dunia ini. Itu masalahnya. Kalau kita mau jadi life builders, membangun kehidupan orang lain, ini satu contoh aja yang saya kasih lihat pada saudara. Dan bahwa ketakutan-ketakutan itu sebenarnya memang ada di dalam kita sebetulnya. Bukan yang luar yang menakutkan kita, yang di dalam kita sebetulnya. Rohku akan menyertai kamu, kata Tuhan. Jangan takut. Saudara ingat ya waktu cerita Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya ada di perahu, dan pada saat itu badainya luar biasa. Bisa gak air menenggelamkan kapal itu? Sangat bisa. Tapi pada saat itu mereka tenggelam gak? Enggak. Yang membuat kapal itu bisa tenggelam, pada saat justru kapal itu ada kebocoran dan masuk air. Artinya gini, pada saat yang di luar itu dibiarkan masuk ke dalam kita, maka disitulah kita akan tenggelam. Sudah jelas ya? Justru dari luar itulah yang kita biarkan masuk. Tapi bayangkan sekarang, kalau kita nggak biarkan yang ada di luar itu menakut-nakuti kita dan kita bilang, di dalam saya lebih besar daripada ada yang di luar ini. Nggak dibiarkan masuk, tenggelam nggak saudara? Enggak, lu kapal itu berapa ton beratnya ada di atas air bisa ngambang. Seharusnya kalau ada berat jenisnya kan tenggelam. Tapi
karena didesain sedemikian rupa, jangan sampai air masuk, dia bisa tetap ngambang di atas air. Tapi yang jadi masalahnya begitu air masuk sedikit aja, terbuka celah sedikit aja, itu air masuk ke dalamnya dan mulai menenggelamkan kapal itu. Jangan biarkan sesuatu yang di luar yang menakutkan saudara, itu dibiarkan terus masuk menggerogoti hidup saudara. Takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Kalau disebut takut, kita semua hamba-hamba Tuhan juga takut kok. Kami juga masih punya anak 2. Berpikir bahwa nanti SMA, nanti kuliah, ini gimana caranya ya? Uang kuliah mahal-mahal dan lain sebagainya. Wah ini gimana caranya? Kita gak pernah tahu caranya. Bekerja saja, kuatkan hati, bekerja sesuai dengan janji Tuhan. Roh Allah akan menyertai kita, jangan takut. Sampai hari ini beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau sudah mau beri tepuk tangan, Tuhan kita Allah yang ajaib. Inilah yang hebatnya, inilah yang hebat saudara. Kita gak pernah mati kelaparan hari ini. Kita gak pernah tidur di emper jalan sampai hari ini. Kalau ada, cepat-cepat ngomong. Pasti akan ada pertolongan buat saudara. Tapi saya yakin gak ada kok. Yang sampai luntang lantung gitu, nggak jelas gitu, nggak bisa makan dan lain sebagainya, nggak bisa punya rumah dan lain sebagainya. Oh, kayaknya ngaco gitu, nggak. Tetap kan Tuhan pelihara sudah, sementara kita tetap hidup di dalam Tuhan. Sudah. Sementara tujuan hidup kita adalah membangun kehidupan diri kita, membangun kehidupan buat orang lain. Selama kita mau membangun kerajaan Allah, dengar saya saudara, ini firman Tuhan. Jangan takut, Dia akan menyertai kita. Nah, yang selanjutnya. Ada apa sebetulnya? Kenapa sih kita mesti kerja apa sebetulnya yang harus kita kerjakan? Kerjaan seperti apa yang harus kita kerjakan? Ini khusus buat gereja ini. Nanti saudara bisa aplikasikan dalam kehidupan saudara sehari-hari, dalam pekerjaan saudara, usaha saudara, apapun, dalam rumah tangga saudara boleh. Tapi ini buat gereja ini, khususnya buat gereja ini. Sebab, ayat yang ke-7 saudara. Ini akan terjadi. Oleh sebab itulah kita mesti kerja yang benar. Melayani yang benar. Kenapa? Sebab, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Akan terjadi satu kegoncangan, entah ini satu nubuatan atau apapun buat kita, atau mungkin buat sebagian dari kita, atau mungkin buat seluruh dari kita, entah apapun itu namanya. Tapi firman Tuhan katakan, aku akan mengizinkan sebuah goncangan akan terjadi di langit, di darat, di laut, dan di bumi. Di mana-mana tempat akan terjadi kegoncangan. Dan ini gak bisa dihindari, mau orang Kristen, gak Kristen, percaya, gak percaya, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, siapa aja akan ngalamin kegoncangan. Dan termasuk Tuhan bilang di dalam ayat selanjutnya, dan bangsa-bangsa juga akan mengalami kegoncangan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, ayat yang ke-8. Kegoncangan akan terjadi, karena kegoncangan akan terjadi, makanya kamu mesti kerja. Makanya kamu mesti lakukan sesuatu, jangan takut. Aku menyertai kamu, rohku menyertai kamu, janjiku tetap menyertai kamu, tapi kamu mesti kerja, tapi kamu mesti sungguh-sungguh hidup. Jangan takut, kamu mesti betul-betul kuatkan hatimu, karena kegoncangan pasti terjadi. Saya nggak bilang bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang sangat luar biasa memberkati kita. Tapi saya tahu, tahun ini akan menjadi tahun yang terbaik buat kita. Cuma masalah begini, kalau ada kegoncangan, apanya yang baik keluar dari kegoncangan? Kalau Tuhan izinkan kegoncangan dalam rumah tangga, kalau Tuhan izinkan kegoncangan, bukan cuma orang Kristen, orang gak Kristen, tapi orang Kristen juga ngalamin kegoncangan dalam rumah tangganya. Makanya kenapa kita harus kerja? Gereja ini akan mengerjakan bagiannya. Gereja ini 5 tahun ke depan akan mengerjakan bagiannya. Apa yang harus dikerjakan? Saudara bisa bayangkan sekarang, sementara segala sesuatu digoncangkan dan segala sesuatu akan jatuh, apa yang harus dipersiapkan kalau kita memang harus menghadapi kegoncangan? Nggak ada yang lain. Perkuat kuda-kuda kita. Nggak ada yang lain. Perkuat fondasi bangunan kita. Nggak ada yang lain. Perkuat fondasi rumah tangga kita. Nggak ada yang lain. Perkuat fondasi usaha kita. Nggak ada yang lain. Perkuat fondasi pelayanan kita. Nggak ada yang lain. Perkuat karakter di dalam kita. Nggak ada yang lain. Karena kita akan ngalamin kegoncangan. Saya nggak tahu, saudara diem karena apa. Tapi saya curiga, ada banyak yang takut dengan berita ini. Tapi saya nggak sedang membawa ketakutan justru buat saudara. Saya sedang membawakan pengharapan buat kita semua.
Allah menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memegang tangan kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan buat kita. Kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk berjalan di jalan kemenangan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jangan takut. Walaupun ada kegoncangan. Makanya kita mesti kerja yang benar. Apa yang akan gereja kita lakukan? Apa yang akan gereja kita kerjakan? Sementara akan terjadi goncangan-goncangan. Sekali lagi, goncangan rumah tangga itu akan terjadi, saudara. Ada di antara kita mungkin saja, seperti Yesus katakan kepada Petrus, di antara kalian ini akan ada yang digoncang imannya. Saya nggak tahu 2015, entah mungkin keluarga hamba-hamba Tuhan bisa jadi. Artinya kami pun hamba Tuhan, saya suami istri, kami harus bangun fondasi keluarga kami lebih kuat berarti. Dan berita sukacitanya adalah Tuhan menyertai kita. Berita sukacitanya adalah Dia nggak pernah tinggalkan kita. Matanya selalu tertuju kepada kita. Itu janjinya. Tapi kerjaan yang harus kita kerjakan itu harus benar. Persiapkan fondasi kita dengan sangat kuat. Gimana caranya? Nggak ada yang lain. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 26. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27 maksud saya. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, maka dia adalah seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang kuat. Dan pada saat angin, badai, banjir, hujan lebat datang, itu goncangan, saudara. Pada saat goncangan terjadi, orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, bukan cuma sekedar mendengar, tapi melakukannya, dia adalah seperti orang yang berdiri atau membangun rumahnya di atas fondasi yang benar, batu karang yang benar. I will build my church, Tuhan Yesus bilang. Aku akan dirikan gerejaku di atas batu karang ini apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah firman hidup. Dan barang siapa yang memakan Yesus, barang siapa yang hidup di dalam Yesus, dengar firman dan melakukannya, Yesus di dalam dia di dalam Yesus, dimuridkan di dalam kebenaran firman Tuhan, berakar dan teguh, kokoh di dalam dasar firman Tuhan. Pada saat goncangan datang, dia akan tetap berdiri kokoh dan kuat. Ada amin? Ada saudara. Dan itu harus diaminkan, karena ini perintah Yesus. Jadi yang gereja kita akan lakukan untuk 5 tahun ke depan adalah membangun dasar. Betul kita udah punya dasarnya firman Tuhan, tapi masih banyak orang yang mendengar firman tapi belum melakukannya. Cuma sekedar senang mendengar firman tapi belum melakukannya. Bangun keluarga kita di atas dasar firman. Bangun kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari bersama dengan keluarga. Doa sama-sama suami istri. Apa salahnya berdoa sama-sama? Gak ada yang salah. Ayo berdoa sama-sama. Saling pegangan tangan sama-sama. Cium satu sama lain. Suami istri ciuman gak apa-apa. So, jangan istri orang yang dicium. Ya, cium suami istri. Peluk mereka, katakan I love you. Tuhan kasih kita. Kita berdoa sama-sama. Tuhan kuatkan dasar keluarga. Lakukan firman. Bukan cuma sekedar dengar firman. Dan itu pemuridan akan kita lakukan. Gereja ini akan berjalan dalam pemuridan selama 5 tahun ke depan. Dan itu menjadi fokus kita 5 tahun ke depan. Tapi sementara ada orang yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Cuma datang dengar aja senang, bagus ya firmannya, udah pulang, dia melupakannya. Dia sama seperti orang yang Yesus katakan di perumpamaan itu adalah mendirikan rumahnya di atas pasir. Fondasinya gak kuat. Dan waktu terjadi badai, angin, hujan, semua banjir datang, goncangan itu datang, nggak tahan. Walaupun rumah itu didirikan, sudah berdiri, tuh kayaknya megah banget, tapi goyang kakinya, goyang fondasinya, goyang dasarnya, push, akan habis dan akan runtuh. Perhatikan, saya belum selesai, saya masih ada poin saya. Goncangan itu akan terjadi. Dan waktu goncangan itu terjadi, apa yang saudara lihat? Yang kuat akan tetap berdiri. Tapi yang tidak kuat, berantakan. Memang berantakan. Dan kita mau serius dengan membangun dasar ini. Gereja ini mesti serius membangun dasar ini. Termasuk buat pendetanya. Bukan cuma jemaatnya. Pendeta yang tidak melakukan firman akan berantakan hidupnya. Enggak masalah pendeta, enggak masalah jemaat. Enggak masalah pemimpin, enggak masalah pengikut. Siapa aja yang tidak melakukan firman akan berantakan hidupnya. Dan yang hebatnya begini, saya belum selesai. Aduh, celana udah sempit nih. Resolusi tahun 2015 ngecilin perut.
Ayat yang selanjutnya tadi, mana dia? Hagai. Mana Hagai? Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumahku ini dengan kemegahannya firman Tuhan semesta alam. Lihat saudara, kegoncangan terjadi menyebabkan betul semuanya goyang, semuanya tergoncang. Tapi yang punya fondasi kuat, yang bangunan rumahnya dibangun dengan fondasi yang benar. Lihat, kekayaan katanya barang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir kemana? Ke rumah Tuhan. Kepada orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan. Kepada orang yang betul-betul punya hubungan relationship yang baik dengan Tuhan. Yang membangun dasarnya kokoh, mendengar firman dan melakukan firman. Mendengar semua yang baik, lakukan semua yang baik. Mendengar yang tidak baik, buang. Mendengar yang baik, lakukan dengan sungguh-sungguh. Bicara positif, katakan hal yang baik dari firman Tuhan. Katakan yes untuk janji-janji Tuhan. Yes untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan itu, berdiri di tempat yang teguh. Waktu bangsa-bangsa digoyang, semua orang Kristen digoyang. Cuma mereka yang kuat akan teguh bertahan. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan jatuh ke tempat yang kuat. Dengar saya nggak bicara mengenai duit yang masuk ke gereja Tuhan. Saya nggak bicara mengenai harta, kekayaan bangsa-bangsa itu cuma hartanya aja, enggak. Potensi dan lain sebagainya akan datang dalam rumah Tuhan. Saya kasih contoh buat saudara. Sementara mungkin saudara ada yang sales di sini. Dunia perdagangan juga akan goyang nih. Semua shaky. Tapi ada yang shaking proof. Ada usaha-usaha yang walaupun goyang dia tetap akan bertahan karena kuat. Dasarnya kuat. Lihat, sementara usaha-usaha yang lain ditinggal oleh pelanggannya, pelanggannya mesti kemana? Cari usaha yang kuat. Perusahaan yang kuat, yang bangun dasarnya di atas dasar kebenaran firman, itu akan didatengin oleh pelanggan-pelanggan yang meninggalkan yang lain-lain. Dunianya akan bergoncang. Saya harus bilang ini. Gereja pun akan digoyang. Tuhan tolong kami. Kalau gereja nggak dimuridkan, gereja goyang. Karena nggak kuat dasarnya. Cuma sekedar happy-happy aja. Tapi nggak kuat dasarnya. Waktu ada masalah datang, tumbang. Banyak akan keluar. Tapi hanya gereja yang bertahan kuat, yang akan dicari. Karena mereka semua ngalamin kegoncangan. Harus lari kemana? Mesti ada satu tempat yang bisa secure, yang bisa aman, di mana orang berlari ke sana. Dan hanya Tuhan yang aman, hanya Tuhan tempat kita yang paling nyaman dan aman, di mana kita bisa berlari ke sana. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28. Lihat saudara, Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 bilang gini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Ini janjinya nih, pegang janjinya, jangan pegang goyangnya, jangan pegang goncangannya. Itu menakutkan. Tapi percayalah ada kabar sukacita pada pagi hari ini bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Udah jelas, langit digoncangkan sampai satu pesawat harus jatuh. Saya yakin, memang bukan kehendak Tuhan. Tuhan gak menghendaki kebinasaan, jelas. Tapi ada kegoncangan yang memang Tuhan izinkan itu terjadi. Dan kita gak pernah tahu. Saudara mau tinggal di langit, digoncang. Saudara mau tinggal di bumi, digoncang. Saudara mau tinggal di darat, digoncang. Saudara mau tinggal di laut, silakan, tetap digoncang. Saudara mau tinggal di bangsa mana? Indonesia digoncang. Mau ke Amerika digoncang, mau ke Australia digoncang. Kemana aja dunia ini sedang digoncangkan. Sekali lagi katanya. Supaya apa? Ayat yang berikutnya, 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan. Nah, yang dapat digoncangkan harus dirubah. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan cuma satu. Ayat selanjutnya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hanya satu yang tidak tergoncangkan, kerajaan sorga.
kerajaan Allah. Dan kalau kita membangun kerajaan sorga ini, kalau kita membangun kerajaan Allah ini dalam setiap hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, bangun kerajaan sorga ini, hubungan kita dengan Tuhan, nilai-nilai sorga turun dalam hidup kita, lakukan itu dengan setia. Jangan takut terhadap goncangan, walau 1000 rebah di sisiku. Ayat itu jadi relevan. Ku tak gentar, apa kata-katanya, saya lupa. Ku tahu Tuhan menolongku, walau 10.000 rebah di kananku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berita sukacitanya adalah dia nggak tinggalin kita. Berita sukacitanya adalah pada saat sementara dunia bergoncang, seharusnya gereja tetap berdiri kuat. Makanya nggak aneh kalau di akhir zaman, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke dalam rumah Tuhan. Kemegahan rumah Tuhan akan lebih daripada kemegahan yang sebelumnya. Kemegahan yang berikutnya akan lebih daripada kemegahan yang sebelumnya. Kalau keluarga-keluarga di luar digoncangkan, keluarga kita harus tetap kuat. Bukan untuk jadi sombong bilang, "Oh, gua nggak jatuh." Bukan. Justru untuk menolong mereka yang tergoncang. Sehingga pada saat mereka yang tergoncang datang ke dalam rumah Tuhan, dalam gereja Tuhan, kepada kita orang-orang yang percaya, yang punya dasar yang kuat, kita bisa mengajar mereka, kita bisa mengangkat hidup mereka, kita angkat keluarga mereka, masuk kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan biar sementara dunia ini semua bergoncang, kita tetap ada dalam kekuatan Tuhan. Ini harus kita lakukan untuk 5 tahun yang akan datang. Dan ini akan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya tutup dengan Amsal 24 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan saya akan selesai dengan ini. Dengan hikmat, rumah didirikan. Dengan kepandaian, itu ditegakkan. Dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dasar rumah kita adalah, dasar bangunan kita seharusnya, dasar hidup kita seharusnya adalah dengar firman dan lakukan. Itu dasar. Dan waktu saudara, ayat yang ketiga. Seharusnya untuk bangunan ke atasnya dibutuhkan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara nggak takut sama Tuhan, saudara nggak peduli sama hal-hal Tuhan, saudara cuma peduli sama hal sendiri, saudara nggak punya hikmat untuk bisa mendirikan lebih tinggi lagi. Saudara cuma punya dasarnya aja. Orang nggak mau tinggal di dasar rumah, orang mau punya bangunan rumah. Bangun dengan hikmat, kepandaian, rumah itu akan ditegakkan. Cari kepandaian yang dari Tuhan. Pengertian. Cari pengertian dari firman Tuhan. Cari hikmat Tuhan, pengertian, kepandaian. Supaya kamar-kamar rumah kita diisi oleh harta. Berbagai macam harta. Sekali lagi. Kalau kita cuma kerja seperti dunia ini bekerja. Cuma cari uang, cari kebutuhan. Dan semua kita mau buat kita sendiri. Wah, kerjanya sendiri gak salah. Kesimpulannya adalah gini. Bangun hidup saudara dengan nilai yang benar, kerajaan sorga. Beri diri saudara dimuridkan. Saya juga memberi diri saya dimuridkan. Beri diri kita saling memuridkan satu dengan yang lain. Saling belajar firman Tuhan satu dengan yang lain. Hidupi firman Tuhan satu dengan yang lain. Dan lihat, kita sebenarnya sedang membangun rumah Tuhan. Dan kalau rumah Tuhan dibangun, kekayaan bangsa-bangsa masuk ke dalam rumah Tuhan. Otomatis semua kebutuhan kita akan dipenuhi. Rumah yang kita bangun yang kecil, rumah kita sendiri akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena rumah itu sudah dibangun. 2015 akan ada banyak goncangan. Jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita. Immanuel. Dia memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Karir saudara mungkin digoyang. Tapi kalau saudara hidup dengan karakter yang benar, saudara gak akan pernah terlepas dari karir saudara. Justru saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Usaha saudara mungkin lagi digoyang dengan segala macam hal yang kayaknya kok susah banget nih usaha ini. Sementara usaha sudah dibangun dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Kerajaan itu gak akan pernah tergoyangkan. Dia akan tetap kuat. Percayalah, waktu kita menghadapi lembah bayang-bayang maut, gadannya dan tongkatnya itu akan menghibur kita. Jangan takut, mari kita akan saling kuatin satu sama lain.